Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa merasakan manisnya mencari ilmu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan beranggotakan Aditya Ahmad Fahreja, Andika Firdaus, Anissa Asadifillah Yosiana, Padina Aisyah, dan saya sendiri Sulistiani. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan kelas. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada para pemateri untuk mempresentasikan materinya. Materi yang akan saya sampaikan adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan suite keterampilan yang harus didapatkan oleh guru selama pendidikan maupun latihan. Menurut Ahmad Tembun, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhan motivasi belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik untuk belajar. Dan yang terakhir, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi tentang prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas dibagi menjadi 6. Yang pertama ada hangat dan antusias, dan yang kedua ada tantangan, dan yang ketiga bervariasi, keempat keluasan, kelima penekanan pada hal yang positif, dan yang terakhir ada penanaman disiplin diri. Di sini saya akan membahas tentang materi pengelolaan kelas yang efektif. Basar 2011 menyimpulkan bahwa manajemen kelas dapat dibahas secara komprehensif. Adapun 5 bidang utamanya yaitu yang pertama pengelolaan lingkungan fisik. Pada pengelolaan lingkungan fisik ini, guru harus bertujuan untuk menyediakan konteks pembelajaran yang aman dan ramah yang memudahkan kontak sosial antara guru dan murid untuk meningkatkan pengetahuan, kepercayaan, dan keterampilan siswa dalam hubungan. Kemudian yang kedua, pengelolaan waktu. Pada pengelolaan waktu ini, cara waktu yang dialokasikan rutin non-instruksional transisi antara aktivitas atau kelas, gangguan sekolah yang luas, jenis peraturan tempat duduk, jenis ruang yang diputuskan untuk kelompok, dan kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian jenis ruang yang diputuskan untuk kelompok, ruang kerja individu, dan penyimpanan permanen. Dari bahan catatan, penempatan meja guru mempengaruhi penggunaan waktu. MC Lud et al. 2003. Dalam pengertian ini, John dan Sutherland 2004 menegaskan bahwa teks digital yang digunakan dengan terampil dapat menciptakan kondisi di mana waktu dan energi dilepaskan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan perilaku siswa. Pada pengelolaan perilaku siswa ini, di kelas yang dikelola dengan baik, siswa harus tahu persis apa yang dilakukan, memiliki kesempatan untuk diskusi lisan, dan belajar dengan rekan kerja secara kooperatif dan belajar di lingkungan belajar yang menyenangkan. Menurut Demir Bilek dan Yusel 2011. Kemudian yang keempat, ada pengelolaan hubungan dan komunikasi. Pada pengelolaan ini, komunikasi sangat penting untuk hubungan baik dan memerlukan guru untuk menampilkan perilaku verbal dan nonverbal. Kemudian yang sesuai untuk mempromosikan pemahaman, dan langkah pertama pengelolaan kelas yang efektif adalah membangun membangun iklim kelas positif berdasarkan rasa saling percaya, hormat, dan perhatian.
Selanjutnya yaitu permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dari terciptanya pengelolaan kelas yang efektif. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya, bahwasannya guru memiliki peran utama dalam terciptanya pengelolaan kelas yang efektif. Nah, tidak jarang guru dan murid memiliki persepsi yang berbeda dalam memandang suatu hal. Hal ini menjadi kendala atau faktor utama dari terciptanya pengelolaan kelas yang efektif. Hubungan guru dan murid yang buruk, motivasi yang buruk, fasilitas fisik yang tidak memadai, dan lingkungan kerja guru, dalam hal ini lingkungan yang kondusif, menjadi kendala utama pengelolaan kelas yang efektif. Permasalahan-permasalahan pengelolaan kelas ini timbul dari dua jenis. Yang pertama yaitu masalah individual, yang kedua yaitu masalah kelompok. Nah, ada beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu struktur kelas, yang berarti pengaturan fisik kelas. Ini merupakan masalah perilaku manajemen karena jumlah yang tidak memadai. Misalkan, papan tulis yang rusak, ventilasi yang buruk, pencahayaan yang kurang, ataupun jumlah ruangan yang tidak memadai dengan jumlah siswa. Hal ini akan berakibat terhadap keefektivitasan belajar yang kurang kondusif. Yang kedua yaitu instruksional pengiriman metode. Faktor ini telah banyak diidentifikasi oleh beberapa kalangan sebagai salah satu faktor utama yang merupakan masalah pengelolaan kelas. Guru yang hanya menggunakan satu metode pengajaran saja tanpa berbagai metode membuat suasana pengajaran itu terkesan membosankan, sehingga akan berakibat terhadap keberminatan siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu kurangnya persiapan guru. Hari ini masih banyak guru yang tidak memiliki informasi yang komprehensif untuk diterapkan pada pengelolaan masalah perilaku siswa di dalam kelas. Sebaliknya, mereka malah menggunakan metode-metode atau ide-ide dari berbagai sumber yang tidak jelas, sehingga banyak guru yang memulai karir mereka tanpa menguasai pendekatan yang efektif untuk mengelola siswa di kelas. Seharusnya harus ada program atau kursus masalah pengelolaan kelas dan solusi mereka di lembaga-lembaga pelatihan guru, sehingga masalah-masalah tersebut akan diidentifikasi secara benar dan ditangani. Materi yang akan saya sampaikan adalah konsep pengelolaan kelas. Pada hakikatnya, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan peserta didik belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta operasional pada peserta didik. Pada intinya, tujuan dari pengelolaan kelas ini adalah menciptakan iklim belajar yang nyaman, sehingga para peserta didik maupun pendidikan dapat belajar dengan baik, sehingga mencapai hasil belajar yang diinginkan. Terima kasih. Terima kasih kepada para pemateri yang telah mempresentasikan materinya dan juga kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi dalam presentasi kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.